tahun ini bukanya 5.120. Nah, ini rekor nih ya. Halo, salam satu DT. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait formasi CSN untuk PT Kakak Guru di tahun 2024. Nah, seperti biasa sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel Mimin agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, hari ini Mimin kembali akan membahas update terkait formasi P3 Kakak Guru ya. Ini ada beberapa instansi yang Mimin bahas. Nah, data ini Mimin konfirmasi dari beberapa teman dan dari media ya, dari berita. Nah, nanti silakan teman-teman koreksi jika memang informasi yang Mimin sampaikan salah ya. Jika daerah teman-teman di sini teman-teman dibahas dan teman-teman punya informasinya, silakan komen di kolom komentar ya. Nah, data ini untuk yang poin ini Mimin ambil dari file rincian kebutuhan ASN ya. Ini ada filenya rincian kebutuhan ASN yang disampaikan ketika itu rakor ya untuk pelaksanaan CASN tahun 2024. Nah, ini banyak sekali datanya di seluruh instansi. Nah, kemudian di sini Mimin akan bahas satu persatu ya. Semoga ini ada daerah dari teman-teman ya. Yang pertama ini adalah untuk dari teman-teman Kalimantan Barat ya. Nah, di tahun kemarin Kalimantan Barat itu mengusulkan formasi yang banyak sekali ya, yaitu mencapai 5.446. Nah, di tahun ini ya karena sebagian sudah terisi tentunya di sini ya. Nah, di tahun ini yang terisi untuk formasinya adalah 427 ya. Tahun ini Kalbar membuka 427 formasi. Dan dengan keterangan non-ASN-nya yang sudah bekerja di bawah Oktober 2022 masih menyisakan 666 dan kebutuhan ASN ya, kurang ASN di Kalbar sendiri masih 5.186 ya. Nah, di sini sisa P1 itu Mimin cek tidak ada ya. Ya, konfirmasi jika memang ada ya. Nah, ini tidak ada, jadi harusnya teman-teman yang sudah ada di sini bisa terakomodir sebagian besar untuk masuk ke formasi di tahun 2024 untuk teman-teman Kalbar. Kemudian diikuti dari Kabupaten Simalungun ya, di tahun kemarin juga banyak sekali. Nah, ini awalnya Mimin sortir yang tahun kemarin banyak-banyak ya. Nah, Simalungun ini tahun kemarin 5.373, tahun ini 815. Nah, untuk Simalungun kalau teman-teman lihat sendiri ya, teman-teman yang di Dapodik yang saat ini belum diterima atau belum lolos tapi posisinya mengajar di negeri itu yang sudah di bawah Oktober 2022 masa kerjanya hanya menyisakan 324, sementara formasi yang dibuka banyak sekali. Nah, ini memungkinkan bagi teman-teman swasta untuk ikut bersaing di sini harusnya ya. Karena yang di negeri ini yang jadi prioritas ini sudah masuk semua di sini dan masih menyisakan formasi. Nah, kurang ASN-nya 2.392. Tidak ada P1 juga di sini ya. Kemudian untuk Kota Tangerang di tahun kemarin itu membuka formasi 401 ya. Tahun ini membuka formasi 2.510. Nah, ini cukup banyak sekali penambahannya. Non-ASN yang di bawah Oktober 2022 masa kerjanya 1.881, kurang ASN 3.449 ya. Nah, untuk di Kota Tangerang ini ada sisa P1 walaupun tidak banyak ya, di beberapa di beberapa jabatan guru itu ada yang masih menyisakan P1 2021 tetapi tidak banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara tahun kemarin 3.618, tahun ini 981. Nah, non-ASN sebelum Oktober 2022 ada 911 ya, dengan total kurang ASN 2.761. Nah, ini juga untuk Sulawesi Tenggara harusnya semua ini bisa tercover di formasi 2024 ya, karena memang target pemerintah ingin menghabiskan tenaga honorer yang bekerja pada instansi negeri atau sekolah negeri ya. Kemudian berikutnya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah tahun kemarin 3.127, tahun ini 2.117 ya. Non ASN-nya ada 428 yang di bawah Oktober 2022 ya. Kemudian kurang ASN 2.724. Nah, ini cukup banyak sekali ya, harusnya sama. Teman-teman swasta juga harusnya bisa bersaing untuk mengisi formasi ini. Nah, tapi ini kita menunggu regulasi atau juknis yang akan keluar untuk seleksi CASN P3 ke guru di tahun 2024 ini tentunya. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Bogor. Bogor itu tahun kemarin 2.909, tahun ini 1.023 ya. Nah, di sini non ASN-nya yang di bawah Oktober 2022 ada 3.631 ya.
kurang ASN-nya cukup banyak 12.949. Nah, di Bogor juga ini masih menyisakan P1 ya, walaupun tidak banyak juga. Kemudian berikutnya ada Sulawesi Selatan nih ya, ada Sulsel di sini. Tahun kemarin itu bukanya 2.870, tahun ini bukanya 5.120. Nah, ini rekor nih ya. Nah, non ASN-nya yang di bawah Oktober 2022 ada 2.097 ya. Nah, harusnya ini bisa menampung semua masuk ke sini juga. Kurang ASN-nya 5.141. Jadi kalau ini terpenuhi semua, harusnya ini untuk Sulsel sih gurunya sudah cukup hampir semua terpenuhi ya. Kurang ASN-nya bahkan sudah mencukupi ke sini. Nah, ini juga ada P1 ya, walaupun tidak banyak, masih menyisakan beberapa mapel yang mungkin di tahun kemarin tidak buka formasinya banyak ya. Nah, kemudian di Kalimantan Timur, ini tahun kemarin 2.493, formasi tahun ini 2.649. Non ASN-nya yang di bawah Oktober 2020 ada 670, kemudian kurang ASN 3.192. Masih menyisakan P1 juga di sistem ya, tapi beberapa ini tidak banyak. Harusnya ini sangat-sangat bisa terakomodir juga untuk ke sini. Kemudian berikutnya adalah Kota Padang ya. Kota Padang tahun kemarin 2.362, tahun ini sebanyak 464. Non ASN di bawah Oktober 2022 ada 173, kurang ASN 602. Nah, ini harusnya memang bisa terakomodir juga di sini. Ini tidak ada sisa P1. Nah, yang Mimin maksud ini bisa terakomodir ini adalah dengan asumsi jumlah formasinya ini lebih banyak ya daripada non ASN di bawah Oktober 2022. Tentu saja ini dikurangi masih ada sisa P1 ya. Tapi kalau Mimin lihat ini tidak banyak ya. Yang menyisakan banyak itu kemarin di Jateng misalnya ya. Jateng cukup banyak. Kemudian di Kota Makassar tahun kemarin 2.102, tahun ini 301. Non ASN-nya yang di bawah Oktober 2022 299, kurang ASN 1068. Ya, ini ada P1 beberapa, hanya dikit ya sisa P1-nya di beberapa jabatan saja. Kemudian berikutnya Lampung Selatan ya, ini karena banyak yang bertanya kepada Mimin, di mana tiap tahun Lampung Selatan itu memang mengusulkan formasi yang cukup sedikit ya. Di tahun kemarin 120, di tahun ini adalah 130. Nah, non ASN di bawah Oktober 2022 sendiri banyak 2.722 ya. Dengan kurang ASN 4.419. Kurang ASN ini adalah kurang ASN guru tentunya ya. Dan untuk Lampung Selatan menyisakan P1 memang yang cukup banyak sekali ya. Ya, kemungkinan memang semua P1 yang di tahun 2021 itu masih belum bisa tercover di tahun ini ya. Nah, karena formasinya adalah 130 ya. Mungkin tidak semua akan bisa tercover. Nah, terkait kebijakan 2025 sendiri, Prof. Nunu bilang bahwa kita belum tahu apakah 2025 akan tetap ada mekanisme P3K ya, karena menunggu pemerintahan yang baru tentu ya. Nah, berikut nilai rakor ketika itu ya, nilai rakor terkait penuntasan passing grade P1 di tahun 2024 ya. Ini statusnya P1 2021. Kalau teman-teman lihat masih ada 30 instansi masih terdapat P1 sisanya ya. Yaitu bagi teman-teman Jateng ya masih menyisakan cukup banyak di sini ya. Kemudian dari teman-teman Lamsel juga yang tadi ya, ini ada beberapa instansi. Teman-teman bisa lihat ya, masih menyisakan 2.633. Walaupun mungkin hasilnya berubah ya, atau hasilnya akan berubah update seiring dengan misalnya P1 yang 2021 ini ada yang udah memasuki usia pensiun, ada yang udah tidak berminat lagi jadi P3K atau sudah terima kerja di tempat lain gitu ya. Jadi memang ini sudah berkurang sih harusnya di kondisi realnya ya. Nah, ini adalah informasi terkait jenis pengadaan dan formasi untuk P3K guru di tahun 2024. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin konfirmasi data Mimin, jika teman-teman merasa oh ini salamin atau ada yang kurang, silakan komen di kolom komentar ya. Semoga informasi yang Mimin sampaikan sih sebenarnya akurat ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan komen. Semoga informasi Mimin bermanfaat. Salam satu data.